Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Zulianti dengan NIM 24134. Nah, di sini saya akan menganalisis tentang preferensi konsumen terhadap tas dengan menggunakan analisis conjoin. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, latar belakangnya sendiri yaitu analisis conjoin merupakan metode statistik yang digunakan untuk menilai preferensi konsumen terhadap berbagai atribut yang berkaitan dengan suatu produk atau layanan. Kepuasan konsumen kerap tercermin melalui preferensi mereka terhadap produk tertentu. Analisis conjoin ini menilai atribut berdasarkan kategori serta fungsi kegunaannya dengan memperkirakan part word atau utility function, yaitu tingkat kegunaan atau utilitas yang diberikan konsumen pada setiap level atribut. Nah, analisis pada penelitian ini juga menggunakan analisis conjoin dengan cara untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap pembelian tas dengan atribut 5 dan 3 level. Atribut yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tas, ukuran, bahan, harga, dan kapasitas. Hal ini dapat berpengaruh dalam pemilihan produk tas yang akan dibeli. Nah, preferensi konsumen juga berpengaruh sangat penting dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat. Analisis conjoin ini juga dapat menjadi dasar pengembangan produk tas yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Selain itu, dengan analisis ini dapat meningkatkan daya saing produk tersebut. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu yang pertama, bagaimana sih kombinasi atribut tas yang paling disukai konsumen dengan menggunakan analisis conjoin ini. Nah, untuk yang kedua yaitu seberapa penting sih analisis conjoin ini dapat berpengaruh dalam menentukan keputusan konsumen terhadap pembelian tas. Next. Nah, untuk bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Tujuan dari analisis conjoin ini adalah untuk mengetahui seberapa besar manfaat atau nilai penting dari setiap bagian suatu produk. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan karakteristik mana yang paling dipertimbangkan konsumen ketika memilih produk. Metode analisis conjoin ini digunakan untuk menentukan preferensi konsumen dengan melibatkan atribut dan levelnya. Analisis conjoin juga dilakukan untuk menentukan preferensi konsumen terhadap atribut dalam tas. Atribut disebut dengan variabel yang merupakan suatu deskripsi yang mendefinisikan suatu produk atau jasa dibandingkan produk atau jasa lain dalam kategori yang sama. Sebuah analisis conjoin memerlukan setidaknya dua atribut agar dapat dibandingkan oleh responden. Tas merupakan produk fashion yang memiliki peminat cukup tinggi dan cenderung stabil. Produk tas diminati oleh berbagai kalangan pasar sehingga produksinya dapat menjadi peluang bisnis yang mampu menjangkau segmen pasar luas, tidak hanya masyarakat lokal tapi juga pasar internasional. Dalam menghadapi persaingan global, inovasi produk menjadi salah satu strategi penting untuk tetap kompetitif. Salah satu bentuk inovasinya yaitu pembuatan tas dengan memanfaatkan bahan baku dari limbah kayu. Untuk metode penelitian yang saya gunakan itu bagaimana sih untuk mengetahui preferensi konsumen dalam pembelian tas. Penelitian ini juga menggunakan analisis conjoin. Melalui penyebaran kuesioner, responden akan diminta untuk memilih atau menilai beberapa kombinasi atribut. Kuesioner dibagikan secara online kepada responden, kemudian jawaban yang terkumpul diolah untuk mendapatkan nilai utilitas. Dengan menggunakan SPSS, dari hasil analisis tersebut dapat diketahui atribut mana yang paling penting serta kombinasi produk mana yang paling disukai konsumen, sehingga memberikan gambaran jelas mengenai preferensi mereka dalam keputusan pembelian tas. Nah, untuk atribut yang saya gunakan itu ada 5, yaitu jenis tas, ukuran, bahan, harga, dan kapasitas dengan berbagai levelnya. Nah, jumlah kombinasi stimuli yang digunakan adalah 16 kombinasi dari atribut dan level yang digunakan. Nah, ini contoh dari responden yang sudah kita ketahui jawabannya dan stimulinya. Melanjut metode yang saya gunakan, sebelum itu saya mencari atributnya dahulu. Atribut yang saya gunakan yaitu jenis tas, ukuran, bahan, harga, serta kapasitas. Nah, setelah itu kita akan mengolah ke SPSS.
Kita paste dulu. Setelah itu kita ke SPSS, klik kanan, paste with variable names. Setelah itu kita bagi dua layarnya agar memudahkan. Nah, kita ke datanya, orthogonal design, generate. Nah, kita masukkan faktor name-nya, itu kita masukkan jenis tasnya. Nah, yang kita gunakan yaitu jenisnya saja. Saya di SPSS sudah ketentuan tidak bisa menggunakan dua kata. Ukuran, bahan, harga, kapasitas. Nah, setelah itu kita ke masing-masing atributnya. Nah, kita masukkan levelnya, ransel, tote bag, sling bag, continue, itu ukuran, kecil, sedang, besar. Bahannya sama seperti yang tadi. Kita paste. Nah, itu harga, kita paste. Untuk yang ketiga, lebih dari 200. Kita paste. Nah, untuk kapasitasnya sendiri, ada 3, sama, ringan, sedang, dan berat. Nah, begini cara untuk menentukan stimuli. Setelah itu kita ke create new data file, kita simpan di folder analysis conjoin di disk C. Nah, kita beri nama stimuli. Nah, kita save, terus oke. Nah, kita cek di filenya. Tadi di disk lokal C, folder analysis conjoin. Nah, sudah terlihat stimulinya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat. Nah, ini biasanya digunakan untuk menentukan penyebaran kuesioner. Nah, setelah ini
Setelah menentukan stimuli, kita melakukan penyebaran kuesioner dengan melakukan kombinasi. Nah, di sini contoh kuesioner yang saya gunakan dengan rating penilaian sangat tidak suka. Untuk yang pertama, untuk yang kedua tidak suka, yang ketiga suka, dan yang keempat sangat suka. Nah, setelah menentukan kuesioner, kita mendownload jawaban dari respondennya. Kita download dulu, terus kita buat Excel-nya. Nah, ini setelah saya buat Excel, nah saya ini menggunakan jumlah 20 responden. Setelah mengetahui jawaban dari responden, kita olah lagi ke dalam SPSS. Kita kontrol C untuk copy, terus kita olah ke dalam SPSS. Nah, new data. Klik kanan, paste with variable names ke variable view. Nah, untuk yang tabel yang responden ini kita gunakan nominal, dan yang selanjutnya itu scale, 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 scale. Semuanya scale semua. Nah, setelah sudah dilihat sudah benar, kita save, kita masukkan ke dalam folder yang tadi sama, analisis conjoin, dengan namanya berbeda ya, dengan nama data penelitian conjoin. Nah, kita save, kita cek terlebih dahulu di datanya. Nah, sudah terlihat. Setelah itu, kita menghubungkan ke dalam sintak agar outputnya keluar. Kita ke new, ke sintak, Nah, kita copy terlebih dahulu ya sintaknya. Kita cocokkan lagi dengan data yang kita miliki. Kita cocokkan di data analisis conjoin-nya. Kita cocokkan stimuli benar, data penelitian conjoin benar, ini untuk responnya benar. Oke, kita coba ke run all. Nah, kita lihat terlebih dahulu, oh ini outputnya sudah keluar. Nah, outputnya sudah keluar. Ini untuk subjek 1 ini untuk pemilihan responden yang pertama itu memilih ini. Nah, langsung saja ke overall-nya ya. Nah, untuk pemilihan jenis tas yang digunakan itu paling banyak di tote bag. Paling disukai itu tote bag, dan untuk ukurannya itu 0,018, yaitu ukuran sedang. Dan untuk bahannya sendiri itu kita cari yang lebih besar ya, ini berarti kanvas. Untuk bahannya sendiri itu kanvas, dan untuk harganya sendiri itu 0,147, dan untuk kapasitasnya sendiri itu di kapasitas sedang. Terus untuk importal value-nya itu yang paling besar itu di kapasitasnya. Jadi yang paling diperhatikan oleh konsumen itu dengan
nilai kapasitas 20,972, diikuti dengan harga, diikuti dengan jenis, diikuti dengan bahan dan ukuran. Nah, untuk nilai korelasinya sendiri itu kurang dari 0,05, di mana analisis ini tuh signifikan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hasil dan pembahasannya sendiri, yaitu kita dapat nilai utilitasnya, ini untuk overall ya. Nah, sebelum ke hasil dan pembahasannya, itu kita sudah membuat tutorial tentang langkah-langkah mengolah data di SPSS untuk mendapatkan nilai outputnya. Nah, ini yang kita bahas terdapat pada hasil dan pembahasan. Nah, untuk nilai utilitasnya sendiri yaitu jenis tas yang paling disukai oleh konsumen yaitu tote bag dengan nilai 0,090, dan untuk yang tidak disukai itu, ini tipe ya guys, yang tidak disukai itu sling bag. Nah, untuk ukuran tasnya sendiri yaitu 0,018, yang tidak disukai itu ukuran besar. Untuk yang bahan tasnya sendiri itu yang disukai itu kulit asli. Dan untuk yang harganya itu lebih dari 200, yang paling disukai, dan kapasitasnya itu sedang. Untuk importance value-nya itu yang paling berpengaruh dalam atribut dalam keputusan konsumen yaitu yang pertama itu kapasitas dengan nilai 20,972, itu faktor yang terpenting. Yang kedua itu 20,786 sangat berpengaruh. Untuk yang ketiga jenis 20,198 itu cukup dominan, dan untuk bahannya sendiri itu 19,310 itu masih penting, dan ukurnya sendiri yaitu 18,734 itu paling rendah pengaruhnya. Nah, untuk konsumennya sendiri itu lebih mempertimbangkan kapasitas, harga, dan jenis dibandingkan atribut lain. Untuk model fitnya atau korelasinya itu di bawah 0,5, sehingga hasil yang diperoleh itu signifikan. Nah, jenis kombinasi paling disukai konsumen itu dengan atribut tas sling tote bag berukuran sedang berbahan kanvas dan harga lebih dari 200.000 dengan kapasitas sedang. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu bahwa konsumen dapat memilih tas lebih mengutamakan atribut, kapasitas, harga, dan jenis dibandingkan ukuran maupun bahan. Kapasitas menjadi faktor paling dominan, diikuti harga dan jenis, sementara bahan dan ukuran tas memiliki pengaruh yang paling rendah. Model analisis yang digunakan juga menunjukkan hasil yang signifikan dan konsisten, sehingga dapat dipercaya dalam menggambarkan preferensi konsumen secara nyata. Hasil utilitas menunjukkan bahwa kombinasi tas yang paling disukai adalah tote bag, sedang, kanvas, dan lebih dari 200.000 dan memiliki kapasitas sedang. Dan temuan ini menegaskan bahwa konsumen cenderung memilih tas yang berkualitas baik, praktis digunakan, serta terjangkau harganya. Oleh karena itu, produsen dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam mengembangkan strategi produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus meningkatkan daya saing. Untuk sarannya sendiri yaitu disarankan menambah jumlah responden dengan latar belakang yang lebih beragam, serta memperluas atribut dan level yang digunakan agar hasilnya lebih representatif. Selain itu, dapat dikombinasikan dengan metode analisis lain untuk memperdalam pemahaman mengenai perilaku konsumen yang dalam pemilihan produk tas. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.